Saya tunggu dulu, mau ganti. Bagus tuh kasih ini makanan lokal gimana? Harus direbus, nggak boleh makan mentah. Oh. Ini ya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sudah terlalu sering kita mendengar cerita mengenai orang-orang Kristen yang tidak setia dengan pasangan mereka, sehingga terjadi perceraian. Ada pula yang tidak setia memelihara kepercayaan dari atasan mereka di dunia kerja, sehingga mereka menipu. Tidak setia pada sumpah jabatan yang mereka terima dalam pemerintahan, sehingga melakukan kejahatan korupsi. Dan lebih menyedihkan lagi, tidak setia sebagai pengikut Tuhan, sehingga menjadi seorang mualaf dan sebagainya. Pribadi yang patut kita teladani soal kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang dengan setia tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Bapanya, sampai harus menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, mari menyembah Tuhan yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena kesetiaan-Mu, Engkau mencukupkan berkat bagi kami tiap hari.
Kini kami datang dan bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati dan memaknai kasih setia-Mu melalui ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan memperlihatkanku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Tuhan menjalankan keadilan. Dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan, dan sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Namun kita akan diberikan pengertian dan juga pencerahan dari hati kita dan pikiran kita untuk dapat memahami firman-Nya dengan tuntunan Roh Kudus. Karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Perjalanan kehidupan kami penuh dengan berbagai pengalaman hidup, ada kadang naik turun berliku. Namun saat ini Engkau begitu baik Tuhan, memperkenankan kami untuk kembali dikuatkan, disegarkan, dan langkah hidup kami diarahkan oleh Engkau agar hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera apabila kami dapat berjalan di dalam jalan-Mu. Karena itu Tuhan, saat inilah kami membuka diri, memohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, untuk dapat membimbing kami, mengetahui, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab. Biarlah firman-Mu kembali mengarahkan hidup kami
untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga hidup kami juga boleh kembali tertata dengan baik, sehingga hidup kami dapat tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, sehingga hidup kami juga adalah hidup yang Kau kehendaki untuk kami menjadi alat kepajangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu kami memohon, bimbinglah kami untuk dapat mengikuti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini kepadamu. Dalam namamu Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Nehemia. Kita persiapkan dulu bacaan Alkitab kita, sudah ada dituliskan di sini. Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai dengan 21. Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat 20 sampai 21 yang merupakan bacaan Alkitab di malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Nehemia pasal 9 ayat 20 sampai dengan 21 yang menyatakan, ayat yang ke-20. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya, engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kalau ada yang sudah juga ikut berdiri. Izinkan saya untuk share screen sedikit, hanya ada beberapa slide yang mungkin bisa diikuti oleh kita. Saya buka terlebih dahulu. Semoga hal ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu, dapat diikuti di rumah. Saya lihat ini, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Bacaan kita, mari kita hanya ikuti 2 ayat saja untuk malam ini. Saya bacakan kembali bacaan Alkitab kita untuk dapat melihat kata-kata yang memberikan juga pemberitaan dan pengajaran bagi kita malam hari ini. Kita mulai dari ayat 20. Dan engkau, dan ini juga ungkapan kepada Tuhan, memberikan kepada mereka ini adalah orang-orang Israel, bangsa Israel. Apa yang diberikan? Yaitu roh Tuhan, yang bukan hanya roh Tuhan, tapi mau digambarkan lebih dalam lagi. Roh Tuhan yang seperti apa? Roh-Mu
yang baik. Tentu roh Tuhan yang baik ini gunanya untuk apa? Diberikan kepada orang Israel dan juga kepada kita. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengajar orang Israel. Untuk mengajar kita. Orang Israel itu bisa kita gantikan, kita gambarkan, kita bayangkan diri kita sebagai orang percaya. Persekutuan orang percaya. Jadi Tuhan memberikan roh yang baik untuk mengajar kepada kita. Dan maksud Tuhan mengajar kepada kita agar supaya langkah kehidupan kita selalu berada di dalam jalannya Tuhan. Kalau sedikit saat ini kita sedang ke tepi atau mungkin melenceng, inilah saatnya juga yang baik untuk kembali diluruskan. Kalau ada dalam perjalanan hal-hal perilaku yang kita buat atau yang sudah kita kerjakan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak memberi manfaat kepada orang lain, maka inilah saatnya juga untuk kita mulai kembali memikirkan apa yang harus kita baharui dalam hidup kita. Nah, inilah perjalanan kehidupan orang bangsa Israel menuju sebenarnya ketika mereka diingatkan kembali kisah sejarah pada saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Apa yang Tuhan berikan dalam perjalanan panjang itu? Tuhan tidak pernah membuat bangsa Israel menjadi kelaparan. Sehingga mereka bisa saja mati karena kelaparan. Dan ada cerita nantinya bahwa orang Israel ada banyak yang mati karena kelaparan selama perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan tidak pernah dikatakan menahan mana yang diberikan, sehingga Tuhan selalu mencukupkan yang menyangkut makanan. Tuhan juga memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Bayangkan perjalanan di padang gurun yang terik, panas, dan sangat tidak nyaman. Dan perjalanan hanya beberapa jam, apabila berjalan kaki, tentu akan menguras tenaga. Dan belum tentu seseorang bisa bertahan sehari lewat berada di padang gurun. Tapi padang gurun yang tandus itu, justru Tuhan buatkan oase-oase dan apapun yang dibutuhkan, sehingga tidak lagi terdengar bahwa ada orang Israel yang mati karena kehausan di padang gurun. Jadi demikian yang dibuatkan oleh Roh Tuhan yang baik untuk mengajarkan bagaimana cara Tuhan menjaga, memelihara, dan tidak mempermalukan anak-anaknya. Ayat 21, 40 tahun diingatkan kembali kepada orang Israel, bangsa tersebut. 40 tahun lamanya engkau memberikan makan di padang gurun. Jadi kehidupan sehari-hari mereka, makan dan minum, semua disediakan. Bahkan tiang awan dan tiang api, itulah yang menjadi petunjuk mereka untuk tidak tersesat sampai ke tanah Kanaan. Jadi yang mau disimpulkan, yang mau disampaikan dari kisah sejarah orang Israel waktu lalu. Mereka tidak pernah berkekurangan ketika mereka di padang gurun. Bahkan pakaian mereka juga tidak cepat rusak. Tidak perlu karena mereka harus mencuci karena cepat kotor dan lain sebagainya. Dan tidak ada toko-toko pakaian, jual pakaian. Tapi apa yang mereka rajut, apa yang mereka juga buat dari tanaman-tanaman, dari kulit binatang, itu tidak rusak.
sehingga mereka tidak pernah telanjang atau tidak pernah juga bahwa mereka tidak diselimuti oleh kain atau pada saat panas mereka dilindungi, saat dingin pun juga mereka dilindungi. Dan kaki mereka pun, kalaupun mereka harus berjalan di padang gurun, penuh bebatuan, panas terik, yang luar biasa panasnya, tapi perjalanan panjang itu tidak ada juga seorang pun dari mereka yang kaki mereka ketika berjalan itu menjadi bengkak. Itu adalah gambaran yang mau diingatkan oleh Nehemia tentang bangsa Israel di waktu yang lalu. Pada saat apa Nehemia ingin menyampaikan pesannya ini? Yaitu sesungguhnya Nehemia ini adalah seorang tokoh dan namanya Nehemia bin Hakalia. Dia adalah seorang bupati atas wilayah Yehud atau bekas Yehuda di bawah pemerintahan Raja Artasasta pertama dari Kekaisaran Achaemenid di Persia. Ada satu harapan yang ada pada Nehemia. Dan inilah saatnya di mana ketika dia sudah merasakan hidup yang nyaman di kerajaan di Persia, dia masih mau peduli terhadap kampung halamannya, tanah airnya. Yang ia ketahui bahwa tembok Yerusalem sebagai tembok untuk menjadi penjaga, untuk menjadi pelindung bagi bangsa Israel itu sudah hancur ketika mereka diangkat ke negeri pembuangan. Namun akhirnya Nehemia tergerak hatinya. Karenanya dia punya harapan yang besar. Walau saya sekali lagi sampaikan dia sudah hidup sangat nyaman, dia masih punya kepedulian untuk bisa membangun kembali tembok kota yang mengelilingi Yerusalem. Dan dia juga peduli terhadap kehidupan sosial orang-orang Israel. Sehingga mereka bukanlah bangsa yang tidak punya harapan, cepat putus asa, tantangannya sedikit, kemudian mereka lari meninggalkan Tuhan, dan sebagainya. Ada di hati Nehemia untuk menegakkan kembali hukum Taurat supaya kehidupan orang Israel benar-benar kehidupan yang tertata dengan baik. Dan juga akhirnya dilakukanlah suatu upacara pembaruan perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan. Nah, konteks bacaan kita ini yang tadi saya sudah sampaikan, Nehemia mendapat izin dari Raja Persia untuk kembali ke Yerusalem di mana ia membangun kembali tembok kota. Bayangkan kalau orang sudah sukses di negeri orang, apakah akan berpikir kembali untuk kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya, untuk membangun masyarakat di sana. Kalau sudah hidup nyaman, mengapa harus susah? Ya, kalau sudah enak, mengapa harus susah menempuh lagi perjalanan yang panjang untuk kembali ke Yerusalem? Tapi Nehemia, Bapak Ibu Saudara, benar-benar memiliki kepedulian dan ia tidak hanya kasihan dan punya impian dan harapan untuk kebaikan bangsanya, dia melakukan dengan tindak nyata. Karena itu, Nehemia kembali dan Nehemia berhasil juga memberi ilham kepada bangsa Israel agar supaya dapat menyelesaikan tembok Yerusalem. Tidak mudah, tantangan itu juga ada. Bukan hanya tantangan yang menghalangi pekerjaan itu karena ada halangan secara fisik. Tetapi kata-kata dari orang-orang atau suku-suku yang ada di sekitar kota Yerusalem itu dengan mungkin membuli orang Israel
dengan mengata-ngatain, untuk mengecilkan semangat, sehingga mereka tidak berusaha, tidak punya kekuatan untuk membangun kembali tembok kota itu. Mana mungkin begitu. Tapi 52 hari dapat diselesaikan. Walaupun tantangan itu begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Setelah semuanya dibangun, Nehemia kembali lagi ke Persia. Tapi rupanya karena semangat dan spiritual daripada bangsa ini belum terbangun dengan baik, artinya ya mereka boleh mendirikan tembok, tetapi spirit mereka atau kehidupan iman rohani mereka itu tidak dibangun dengan baik, maka akhirnya tembok itu hancur lagi setelah Nehemia kembali ke Persia. Tapi ya puji Tuhan yang akhirnya Nehemia kembali lagi untuk mendirikan kembali hal-hal yang benar melalui doa dan melalui juga berpegang pada firman Tuhan. Jadi sisi kehidupan rohani mereka itu mulai diperhatikan sehingga proses untuk membangun tembok Yerusalem itu bisa terlaksana. Saya tutup dulu share screen-nya ini. Apa yang mau disampaikan kepada kita saat ini? Dari bacaan kita sudah dihantar untuk melihat bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Baik. Tuhan sedang ingin mengajar kita supaya kita dapat kembali berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita diingatkan kembali. Kalau orang Israel sudah pernah disertai oleh Tuhan dengan luar biasa, Ia yang sama juga melalui Yesus Kristus juga akan melakukannya kepada kita. Apapun situasi keadaan kita saat ini, apakah kita sedang membangun kehidupan keluarga, kita sedang membangun juga kehidupan pekerjaan kita, masa depan kita, ketika kita juga saat ini sedang berupaya untuk dapat menumbuh kembangkan persekutuan jemaat Nazaret, dan bahkan juga bangunan secara fisik di lantai atas yang kita tahu sedang diupayakan untuk pembangunan tembok atau atap yang ada, yang sedang diusahakan. Saat itulah yang kembali kita sebagai warga jemaat diingatkan kembali. Kalau Tuhan yang baik mau bersedia untuk dapat memenuhi makan dan minum, bahkan dikatakan tidak akan berkekurangan, Tuhan akan memperlengkapi segalanya. Dia menjaga kita juga dari sisi agar kita tidak terhalang dalam melaksanakannya. Sudah Tuhan nyatakan bahwa Ia mau melakukannya. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita masih mau sedia untuk setia kepadanya? Apakah kita tetap masih mau bergantung hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita tetap terus mengandalkan Tuhan untuk selalu berdoa, berusaha untuk dapat memberikan persembahan yang baik? Persembahan ini seperti Nehemia. Bisa saja dia tidak peduli terhadap proses pembangunan di Yerusalem. Bisa saja dia cukup hanya memperhatikan atau menikmati hidupnya saat ini. Belajar dari Nehemia, ia tergerak dan saat ini pun juga hendak menggerakkan hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik untuk lebih sungguh memperhatikan juga apa yang dibutuhkan
terutama dalam kaitannya dengan persekutuan pelayanan kesaksian Jemaat Nazaret. Apa yang bisa kita buat? Apa yang dapat kita persembahkan agar supaya yang seperti Nehemia, tembok Yerusalem itu bisa cepat selesai? Maka diperlukan juga usaha dari kita, dedikasi dari kita untuk mempersembahkan baik dari tengah kelebihan kita maupun juga di tengah kekurangan kita. Untuk mengingatkan bahwa apa yang kita buat itu sesungguhnya merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Syukur di mana Tuhan juga menjaga, memelihara, menolong kita. Kalaupun ada tantangan, kalaupun juga ada kesusahan yang harus dilewati, kalau tekad di hati dan juga semangat untuk dapat terus memberi diri, menopang, menjadi bagian dari upaya membangun persekutuan kita, dan terlebih juga baik secara rohani maupun juga fisik bisa diwujudkan, maka hidup kita pun juga apa yang kita berikan menjadi berkat. Bukan ada sukacita terhadap diri kita semata, tapi itu juga akan dirasakan oleh persekutuan kita bersama. Apa partisipasi yang bisa kita berikan untuk menopang persekutuan pelayanan kesaksian? Untuk dapat juga mengupayakan agar seluruh proses pembangunan yang dilakukan di jemaat kita ini bisa dapat diselesaikan dengan baik dan harapannya bisa cepat. Dengan doa, dengan memberi semangat kepada sesama warga jemaat, kepada para pelayan, menopang terus apa yang bisa dibuatkan, yang bisa dipersembahkan, sehingga persekutuan pelayanan kesaksian apapun yang hendak dilakukan itu dapat terselesaikan dan terwujud dengan baik. Tentu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berilah diri kita untuk melayaninya, dan ingatlah apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan itulah kita mau kembalikan sebagai ungkap syukur atas semua kebaikan Tuhan kepada kita. Amin.
Tibalah saatnya kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita yakin itu ya. Karena itu, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan beberapa pokok doa dan juga bagi mereka yang sakit dan yang berduka. Kita topang bersama dan kekuatan doa itu juga besar untuk mengarahkan langkah perjalanan kehidupan orang beriman. Kita berdoa. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami boleh kembali diarahkan kehidupan beriman kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, yaitu bagaimana kami dapat hidup seperti contoh teladan yang sudah diberikan dan diberitakan kepada kami tentang Nehemia. Seorang yang duduk di pemerintahan dari negara tetangga, negara yang juga bangsa yang telah mengangkut orang-orang Israel ke negeri pembuangan. Tapi Tuhan juga telah menggerakkan hatinya untuk dapat kembali ke tanah air, ke negerinya, ke bangsanya, untuk dapat membangun. Dan tugas mulia ini ia lakukan dengan kesungguhan hati, tanpa bersungut-sungut ataupun hal-hal lain. Dan ketika hati yang bersih dan jernih ini untuk melakukan yang baik, Tuhan selalu membuka jalan. Dukungan itu diberikan oleh Raja Persia juga. Dan ini juga mengingatkan kami Tuhan untuk memiliki kepedulian terhadap sesama kami. Terhadap berbagai upaya untuk membangun yang hancur. Berupaya untuk dapat kembali memulihkan berbagai tugas dan pekerjaan pelayanan yang ada yang selama ini terbengkalai. Kami tidak mampu, Tuhan. Kami tidak sanggup secara manusia biasa untuk melakukannya. Terlalu banyak kami menghitung-hitung akan keberadaan diri kami yang kami tahu bahwa kami tidak sanggup dan tidak bisa mewujudkannya. Karena itu dengan kerendahan hati inilah kami mau datang kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang maha besar, maha baik, yang mau sedia untuk selalu menopang kami, menjaga kami, menarik kami kembali, merangkul kami kembali, agar kami tetap berada di dalam jalan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mengingat akan apa yang sudah Engkau lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Mungkin kalau ketika kami mau menghitungnya, akan jauh lebih banyak daripada pasir di pantai. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk menghitung segala kebaikan Tuhan dan juga menghitung berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga itulah yang dapat menguatkan, memberi semangat kami kembali untuk lebih bangkit lagi. Menyatakan kasih-Mu, melakukan banyak perkara dalam hal-hal yang sederhana yang dapat kami lakukan di tengah kehidupan kami di rumah, di kamar, atau dimanapun dengan segala situasi, kondisi, keadaan kami saat ini. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, Tuhanku. Saat ini juga kami mohon ya Tuhan,
Tolong gerakkan kami juga untuk melihat apa yang bisa dapat kami perbuat untuk jemaat kami Nazaret. Apa yang dapat dikembangkan kembali. Apa yang dapat diperlengkapi dan diselesaikan dengan cepat dan baik. Karena itu beri kekuatan kepada kami semua untuk dapat dengan mempersembahkan hati dan berupaya penuh untuk dapat menyelesaikan, membangun, merapikan, menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut penata layanan di jemaat kami Nazaret. Karena itu, inilah kami yang mau menjadi bagian untuk pekerjaan Tuhan. Perkenankanlah kami saat ini juga untuk mendoakan untuk anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, yang Tuhan juga percayakan mengemban tugas tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati dan melindungi selalu. Untuk para presbiter, ketua majelis jemaat kami, pendeta jemaat kami, Bapak Pendeta Henry Yakob, bersama dengan keluarga yang menopang beliau, Tuhan sertai selalu. Biarlah dengan semua talenta dimilikinya, ia boleh dapat juga terus ditopang oleh jemaat menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan juga percayakan kepada beliau untuk dapat menggalakkan jemaat untuk tugas-tugas besar lainnya, baik di MUPEL dalam rangka mempersiapkan persidangan sinode tahunan, maka juga untuk perjalanan pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada beliau selanjutnya. Kami berdoa Tuhan juga untuk para warga jemaat dan khususnya unit misioner. Berkatilah setiap orang yang sudah memberi waktu, tenaga, pikiran. Tuhan berkati dengan heran sehingga anak-anak-Mu Tuhan yang telah mempersembahkan hidupnya menjadi alat berkat bagi tumbuh kembang perjalanan jemaat. Tak lupa saat ini pula kami berdoa ya Tuhan untuk situasi keadaan kami, masa-masa di mana kami memang harus menahan diri untuk ada di luar rumah. Karena itu, berikanlah kami kebahagiaan, juga sukacita ketika harus berada di rumah terus, dan juga harus juga menjaga keluarga kami, dan juga membuat rumah tangga kami juga menyenangkan. Biarlah Tuhan berperkara dan menopang kami semua. Juga akhirnya kami mau menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang bergelut atas sakit penyakit mereka. Kami menghantar untuk proses pemulihan akan saudara-saudara kami. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Mirel Prisial Yusuf, Bapak Butar-Butar, Ibu Kandau Warau, Bapak Karel Van Prah, Ibu Rustamaji, Pendeta Lis Alau, Ibu Tin Latumairisa, Ibu Helena Boki, Bapak Benyamin Lopis, Pendeta Merwanto Musamu, Bapak Andung Pangestu, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin de Freites, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Adolfin Kalangi Pandey, Bapak Matius Salempang, Bapak Yos Manuhutu, Saudari Michelle Laura, Bapak Philip Sohowat, Saudara Irene Sohowat, Saudara Moldi Moni Harapon, Adik Delbert Moni Harapon. Tuhan, tolonglah mereka, pulihkan, kuatkan, segarkan kembali, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan selalu ada menjaga mereka, dan mereka boleh menaikkan kesaksian
dan syukur mereka kepadamu. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami duka cita karena kekasih-kekasih hati mereka Tuhan telah panggil pulang. Karena itu hiburkan dan kuatkan terus untuk mereka menapaki hari-hari perjalanan kehidupan. Karena itu untuk keluarga lain Samputi Parera dari sektor 7, keluarga Latu Mairisa Mandang, kiranya Tuhan juga akan selalu menolong, menghiburkan mereka yang sungguh membutuhkan perhatian dan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah juga harapan kami untuk kembali menikmati hari-hari kehidupan kami. Berjalanlah di depan kami. Karenanya inilah kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku
Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksudmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat-Mu yang telah Kau selamatkan. Kiranya kami dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 9 Februari 2022. Berita duka, telah meninggal dunia di Ambon pada Kamis 3 Februari 2022. Sheni Margaret Emma Lensa Putih Tumiwa dalam usia 76 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Bapak Reni S. Lensa Putih dan ibu mertua dari Diaken Rita Lensa Putih Sektor 7. Almarhumah dimakamkan pada Jumat 4 Februari 2022 di pemakaman keluarga Desa Suli Waitatiri, Ambon. Jakarta pada Jumat 4 Februari 2022. Betsy Yohana Mandang Gabriel dalam usia 81 tahun. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Ines Latumairisa Mandang dan ibu mertua dari Bapak Beno Latumairisa Sektor 5. Almarhumah dimakamkan pada Sabtu 5 Februari 2022 di TPU Jombang, Pamulang. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah awal tahun pelayanan kategorial Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Pelkat GP-GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota GP-GPIB Jemaat Nasaret untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah awal tahun Gerakan Pemuda yang akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema Recalibrate. Nehemia 10 ayat 28 sampai dengan 29. Melalui aplikasi Zoom yang linknya akan diberikan melalui grup WhatsApp Gerakan Pemuda. Pemberita firman Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob. Ibadah pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU. Pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nasaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat PKLU yang akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema Berbuat Baik dengan Rendah Hati. Nehemia 13 ayat 14 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlin Yosef. Webinar Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nasaret mengundang anggota Pelkat PKP untuk menghadiri webinar dengan tema Tetap Cantik dan Sehat di Era New Normal. Pada Sabtu 19 Februari 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Narasumber Dr. Loretta Wijaya SPKK dari Departemen Ilmu Kulit dan Kelamin FKIK Unika Atma Jaya. Pengecatan gedung gereja. Pengecatan ruang ibadah GPIB Nasaret telah selesai
Saat ini sedang dilaksanakan pengecatan di luar atau di depan gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pengecatan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Sosialisasi ibadah hybrid sejak Minggu 23 Januari 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta telah melaksanakan ibadah hari Minggu secara hybrid atau tatap muka terbatas. Dengan prokes ketat disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan petunjuk dari Satgas Covid Majelis Sinode GPIB. Adapun syarat-syarat dan hal-hal yang harus dipenuhi jemaat untuk beribadah di ruang ibadah GPIB Nazaret dapat dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp grup masing-masing sektor. Bagi jemaat yang tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan masuk di ruang ibadah. Pelaksanaan ibadah hybrid ini tetap mengikuti perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp grup di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini Pendeta Morin Susirmesar Thomas, Ketua 3 Majelis Sinode GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini kita akan siap untuk kembali melanjutkan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Dan Tuhan akan selalu juga menjaga, menyertai, dan diberikan kepada kita damai sejahtera. Karena itu, bagi kita yang bisa dapat berdiri, silakan berdiri. Karena itu, kita sama-sama menembangkan lagu pengutusan, lagu Pakailah Seluruh Hidup. Seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.